Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah online pada hari ini. Meskipun kita beribadah secara online, tapi kita harus tetap antusias mendengarkan firman Tuhan. Nah, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan juga pengurus karena telah mempercayakan saya untuk membawakan firman pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai saat hari ini, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati ibu-ibu semuanya, berkati hamba-Mu supaya kami benar-benar siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Buka hati pikiran kami dan kami siap mendengarkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan memberikan tema yaitu miliki hati yang mengampuni. Kita tahu bahwa mengampuni itu adalah tindakan seseorang memaafkan atau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah atau membebaskan orang tersebut dari perasaan bersalah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan berkata 1 Korintus 13 ayat 5b, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mengampuni ini merupakan hal yang tidak mudah dilakukan oleh sebagian orang. Apalagi orang yang telah menyakiti kita, orang yang terdekat, seperti suami, anak, saudara, teman pelayanan, teman kerja, bahkan masih banyak yang lain orang-orang yang menyakiti hati kita. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengampuni itu sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun sebenarnya sangat sulit. Bahkan ego kita berkata, ketika ada orang yang menyakiti kita, ada yang memfitnah kita, menggosipkan kita, kita bisa berkata, orang tersebut tidak pantas untuk diampuni secara manusia, karena ego kita lebih berkuasa. Tetapi kita pada hari ini diingatkan, kita harus mau mengampuni. Dengan cara apa? Mengandalkan kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam hati kita. Sehingga ego kita ditundukkan dan Roh Kudus memberi kita hati yang penuh belas kasihan untuk mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Ini sangat tidak mudah. Tapi mari kita mau belajar pada hari ini untuk mau mengampuni orang lain. Mengapa kita harus mengampuni ibu-ibu? Karena yang pertama, karena Tuhan telah mengampuni kita. Anugerah terbesar dalam kehidupan manusia, dosa kita dihapuskan oleh Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib. Itu adalah salah satu bukti bahwa manusia layak menerima keselamatan dari Tuhan. Itu adalah kasih karunia dari Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Yesus mengampuni orang Yahudi yang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Yesus juga bisa mengampuni pemimpin agama Yahudi yang menyerahkan dia. Yesus juga mengampuni prajurit Roma yang menyalibkan dia. Yesus juga mengampuni para muridnya yang meninggalkan dia. Dan Yesus juga mengampuni Petrus yang menyangkal dia sampai 3 kali. Coba ibu-ibu kita renungkan. Betapa besar kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita.
Jadi kalau ada orang saat ini telah menyakiti hati kita, ketika kita tidak mau memberikan pengampunan, apa dampak yang terjadi dalam kehidupan kita? Di dalam Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mengampuni. Artinya bahwa tidak menyimpan kepahitan, kecewa di dalam hati. Dia simpan kepahitan itu sampai mati. Ada loh orang yang menyimpan kepahitan sampai di bawah mati. Tidak mau melepaskan pengampunan. Padahal Tuhan Yesus telah mengajarkan kita untuk mau mengampuni. Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita punya Tuhan Yesus yang Maha Pengampun. Sekalipun kita difitnah, jangan dimasukkan di hati, tetapi beri pengampunan, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Ingat ibu-ibu, orang yang tidak mau mengampuni ibarat seperti seorang yang minum racun dan berharap orang lain yang mati. Jadi mari kita renungkan pada hari ini. Kita renungkan, Tuhan telah mengampuni kita. Maka sebaliknya, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita menyimpan rasa sakit hati, dendam, ibarat seperti makanan busuk. Coba kalau kita menyimpan makanan busuk, itu kan sudah sampah. Kita menyimpan itu, maaf kata, akan datang kecoak, lalat. Mereka akan datang tanpa diundang. Jadi, mari kita renungkan. Mau nggak kita mau melepaskan pengampunan? Tapi ciri-ciri anak Tuhan mau mengampuni, mau melepaskan pengampunan, sesakit apapun. Sulit ya sulit, tapi mari beri pengampunan. Biarlah kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati. Kita harus menyimpan hal-hal yang baik dalam hati kita, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan dan juga sesama kita. Jadi mari kita melepaskan pengampunan karena kita telah menerima pengampunan itu dari Tuhan. Yang kedua ibu-ibu, bagaimana kita harus mengampuni? Kita harus minta pertolongan Roh Kudus. Saya sudah katakan tadi dari awal, mengampuni itu tidak mudah. Tidak mudah. Jadi kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Mengapa kita harus meminta pertolongan Roh Kudus? Karena mengampuni itu tidak mudah. Orang yang telah menyakiti kita, orang yang telah melukai hati kita, orang yang sudah fitnah kita, kita harus melepaskan pengampunan. Tidak mudah rasanya. Kok aku mau mengampuni orang yang sudah melukai aku? Ngapain? Dia kan yang salah. Biasanya kita membela diri kita. Ngapain? Buat apa? Biarkan saja. Kita tidak sadar bahwa pengampunan itu sangat penting. Kita harus butuh Roh Kudus. Jangan kita keraskan hati kita. Karena mengampuni itu adalah sudah kehendak Tuhan. Kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Sesakit apapun yang kita alami, mari kita melepaskan pengampunan. Sekalipun dikecewakan, digosipin, biasanya ibu-ibu
cenderung gosip ya biasanya. Dia dengar gosip kanan kiri, waduh dia simpan dalam hati. Dia dengar lagi gosip dari sana, dia simpan di dalam hati, dia pendam. Jadi mari kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus supaya hati kita dijamah, supaya kita diberikan kekuatan, diberikan kita hati yang lembut untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya ajak kita semua lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Ingat, ciri-ciri anak Tuhan mengampuni musuhnya. Ya, kita harus mengampuni musuhnya. Kita harus memberkati orang yang telah menyakiti kita. Di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28 berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Sudah sangat jelas ibu-ibu ya, di sini dikatakan bahwa kasihilah musuhmu. Untuk mengasihi itu tidak mudah, sulit. Udah dikecewakan, sudah difitnah, udah disakitin lagi, sudah berkali-kali. Coba. Tapi di sini Tuhan bilang kita harus mengasihi. Kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Bahkan Tuhan suruh kita apa? Memberkati. Ya, memberkati dan berdoa. Kita harus mendoakan mereka, orang yang telah menyakiti kita. Jadi mari ibu-ibu minta pertolongan Roh Kudus, undang Roh Kudus. Roh Kudus, berikan aku hati yang lembut. Aku mau mengampuni si A, aku mau mengampuni si B. Aku mau melepaskan pengampunan. Saya percaya ibu-ibu mau melepaskan pengampunan. Minta kekuatan Roh Kudus. Tuhan pasti memberikan kekuatan, kelembutan hati. Ingat ibu-ibu, kalau kita mengeraskan hati kita, maka pengampunan itu tidak akan bisa berikan kepada orang lain. Jadi pada hari ini diingatkan kita bahwa kita jangan mengeraskan hati kita. Mari kita lembutkan hati kita untuk mau mengampuni. Yang ketiga, kita harus hidup baru. Mengapa kita harus hidup baru? Di dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24 berkata, supaya kamu diperbarui oleh roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan berfirman bahwa kita harus memperbaharui pikiran kita. Terkadang tadi kalau kita sudah disakitin sama orang, terus kita sudah melepaskan pengampunan, tetapi tanda kutip kita masih mengingat-ingat. Itu loh yang ibu itu yang rumahnya di situ dan di blok situ, dia itu dulu begini loh. Nah, biasanya ibu-ibu cenderung seperti itu. Suka mengingat-ingat, suka membalik-balik lagi masalah-masalah yang dulu, dikorek-korek lagi. Jadi itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Kalau kita sudah melepaskan pengampunan, kita sudah minta pertolongan Roh Kudus, udah melepaskan pengampunan, ya sudah selesai saat itu. Jangan lagi diingat-ingat, besok diingat lagi, ketemu orang lagi, diingat lagi, ceritakan lagi. Tidak. Tapi mari kita hidup baru. Jadi kita harus melupakan atau kita tanggalkan manusia lama kita. Kita jangan memikirkan terus hal-hal yang sudah berlalu, sudah basi, tidak perlu dibahas-bahas lagi. Jadi harus dihapuskan.
dihapus, jangan diingat-ingat lagi. Karena kita harus hidup baru di dalam Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya, mari kita tanggalkan kehidupan lama kita. Dan kita harus mengenakan kehidupan yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus hapus rasa sakit, kecewa, amarah, kedengkian, dendam, apalagi masih banyak lagi yang lainnya. Kita harus hapus semua itu. Kita harus benar-benar kita buang jauh-jauh, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus jadi orang Kristen yang mudah mengampuni dimanapun kita berada. Supaya kita ini terlihat bahwa, oh, si A ini anak Tuhan, dia mudah mengampuni, dia mudah melepaskan pengampunan. Sehingga orang akan belajar dari kehidupan kita juga kalau kita mudah memberikan pengampunan kepada orang lain. Mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama tadi saya katakan, karena Tuhan telah mengampuni kita. Jadi mari lepaskan pengampunan karena Tuhan telah mengampuni kita terlebih dahulu. Dan yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Karena kita harus minta pertolongan Roh Kudus. Jadi mari minta pertolongan Roh Kudus supaya hati kita dilembutkan untuk mau mengampuni orang yang telah menyakiti kita, mengecewakan kita, yang memfitnah kita. Dan hati kita dilembutkan sehingga kita memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Dan yang ketiga, kita harus hidup baru. Jadi jangan lagi mengingat-ingat masalah yang sudah terjadi. Jangan lagi kita ingat-ingat masalah-masalah yang sudah kita lewati. Jadi kita tutup dia, kita hapus, dan mari kita memulai hidup yang baru, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Demikian Ibu-ibu firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan agar kami menjadi orang-orang yang mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mungkin pada hari ini Tuhan ada ibu-ibu yang mengalami masalah, yang masih bergumul untuk mengampuni orang lain. Tuhan jamah hati mereka supaya mereka mudah mengampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.